melakukan tes fisik, tes narkoba, dan juga diinterview seluruh dari kawan-kawan tenaga honorer semua gitu. Ini adalah program satu-satunya yang diciptakan selama ini oleh Bapak. Kira-kira program ini termotivasi dari apa dan ide gagasan apa yang Bapak lakukan ini? Untuk mendisiplinkan diri. Disiplinkan dari diri Mulai dari diri kita. Karena tidak mungkin menegakkan aturan kalau yang menegakkannya tidak paham dan sering melanggar aturan. Makanya mungkin tidak sependapat. Iya, biasa terjadi pro kontra. Mungkin tidak bagi saya memilih karena tujuan saya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amanah dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah ini. Itu dianggap dibuang. Iya, buangan. Saya tidak merasa, karena tuh jabatan eselon 2 di mana sama saja. Nah, kan kenapa saya tidak bekerja di sini walaupun saya sudah hari ini berusia 58 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini banyak yang bertanya, kapan komandan besarnya yang akan diwawancara? Kali ini kita langsung bersama Komandan Satpol PP Kabupaten Kampar, Bapak Haji Nurdin. Beliau adalah Komandan Satpol PP yang sudah hampir setahun menjabat di Komandan Satpol PP, Pak ya. Yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas, dan kita akan berbicara bagaimana profil beliau mulai dari beliau lahir sampai saat ini menjadi Komandan Besar di Satuan Polisi Pamung Praja. Kita saksikan saja bersama Bapak Haji Nurdin yang sudah ada di samping kita pemirsa. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan. Sudah banyak tokoh yang ada di YouTube kita Komandan, tetapi banyak dari subscriber kita meminta silahkan wawancara komandannya. Hari ini saya diberikan kesempatan. Komandan, menyangka enggak dari waktu kecil dulu menjadi orang nomor 1 di Satuan Polisi Pamung Praja ini? Seperti apa profil komandan di waktu kecil dulu? Baik, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di sebuah desa, tepatnya di Desa Kototuwo, Kabupaten Kampar. Saya lahir, sebenarnya kelahiran saya karena orang tua saya buta aksara Latin, tidak bisa membaca. Artinya mereka tidak pandai membaca Latin, tapi membaca Arab pandai. Sehingga sebenarnya tahun kelahiran saya itu adalah tanggal 20 April 1962. Tapi karena tidak terdokumentasi dengan baik, maka itu terabaikan. Jadi ketika masa kecil saya anak desa ya tinggal di pelosok desa lah, siapa yang membayangkan desa. Kemudian orang tua laki-laki saya meninggal tahun 73. Berarti yatim ya? Ya, saya yatim. Kemudian orang tua saya dulunya perantau ke Tanjung Balai Karimun itu sekitar tahun 50-an. Dan kakaknya ada di sana. Begitu orang tua saya meninggal tahun 70, saya dijemput dengan ibu saya dan 2 orang adik. Kami diboyong ke Tanjung Balai Karimun. Maka saya sekolah sana sampai menamatkan SD. Kemudian saya masuk MTS di Tanjung Balai Karimun sampai kelas 2, kemudian pindah ke Teluk Pinang mengikuti kakak saya tamat di sana. Tamat Teluk Pinang, kemudian saya menamatkan SMA dari Teluk Pinang, hijrah ke Tanjung Pinang. Saya SMA di sana, masuk SMA 78 79. Saya menyelesaikan pendidikan di SMA itu tahun 8182. Kira-kira itu riwayat pendidikan saya. Nah, saya seluruh ijazah saya memang tidak satu pun yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Karena orang tua merantau, saya pada akhirnya kembali lagi ke Pekanbaru sekitar tahun 82 setelah tamat SMA sekitar Juni. Saya memang tidak pernah membayangkan akan menjadi
kepala satuan Satpol PP ini. Jadi tidak ada lintasan cita-cita pun tidak punya. Kira-kira itu ya Lis. Pak, jadi komandan pertama kali masuk PNS itu di Pekanbaru atau di Kabupaten Kampar? Saya ini takdirnya kalau diceritakan memang agak apa ya, para pemirsa mungkin orang-orang yang melihat saya ini dulu punya cita-cita memang menjadi aparat. Menjadi aparat. Saya pernah ikut tes polisi tahun 82 di Cabang, itu masih di Dodik, di Murah situ. Nggak lulus ya. Kemudian saya masuk penerbangan sipil juga tidak lulus. Kemudian saya tes di imigrasi, mungkin karena kekeliruan dokumen saya ada di tempat yang lulus, tetapi dinyatakan tidak lulus, ya saya terima saja, tidak ada masalah. Saya pada awalnya berkarir sebagai tenaga honorer daerah di Kabupaten Kampar ini. Di Provinsi Riau. Di Provinsi Saya tenaga honorer daerah pertama di Provinsi Riau, dan saya adalah anggota Satpam pertama, Satuan Pengamanan pertama yang security sekarang. Yang sekarang dianggap seperti itu adalah cikal bakalnya sekitar tahun 82. Saya adalah anggota Satpam pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Berapa lama di Pemprov itu? Saya di Provinsi Riau itu dari Juli 82 berakhir sekitar Juni 84. Juni 84. Kemudian karena saya tidak karena dari keluarga yang sangat sederhana, hidup pun bersama abang saya di Pekanbaru. Saya mengadu nasib di sana dengan berbagai kondisi. Pada akhirnya ada seseorang yang sangat berjasa di dalam hidup saya, namanya almarhum Bang Daud. Beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut tes PNS. Bukan, waktu itu tes karena Kementerian Kesehatan memerlukan orang-orang tenaga pelaporan. Saya tes tahun bulan Juli 84, kemudian dinyatakan lulus dan saya mengikuti pendidikan, namanya pendidikan pembantu para medis umum. Jadi dari Juni 84 sampai Juni 85 saya lulus dan kami digaji. Jadi lulus masuk pendidikan di Pekanbaru untuk mendapat honor 30.000 per bulan. Jadi saya sudah dari awal itu, dan itu sangat besar bagi kami pada saat itu. Untuk menghidupi keluarga gitu. Cara menghidupi saya, membantu abang saya, kemudian juga mungkin memberikan orang tua sedikit, mungkin ada 10.000 atau berapa. Jadi komandan tadi katanya sudah masuk di bagian tenaga medis, ya. Dan di riwayat komandan dulu sebelum menjadi komandan Satpol PP, komandan menjadi kepala dinas dipercayakan oleh Bupati Kampar, ya. Itu menjadi kepala dinas kesehatan gitu. Ya. Itu memang profesi komandan di waktu pertama kali menjadi tenaga PNS waktu itu ya komandan. Saya diangkat Desember 85. Setelah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus, maka saya memperoleh ijazah, bukan sertifikat, ijazah D1 kesehatan dengan formasi ataupun status sebagai pembantu paramedis umum. Kemudian diangkat tahun 85 di Desember sebagai CPNS. Namun sebelum itu saya sudah bertugas di Kabupaten Kampar ini sebagai TKS menjelang statuan itu dari bulan Juli 85. Nah, kemudian saya diangkat menjadi PNS dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja, dan Bapak adalah komandan kami. Tentunya program apa yang Bapak ciptakan untuk kedisiplinan anggota dan kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja? Baik, setelah saya bergabung dengan Satpol PP, kemudian saya melihat kurang 1 tahun
8 bulan karena hitungannya saya dilantik tanggal 24 Mei 2019 ke 2020. Mei ke Mei itu kan kira-kira 1 tahun bulan 5, tapi 1 tahun 8 bulan saya sudah menjadi kepala Satpol PP. Sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan orang memandang Satpol PP ini sebagai organisasi yang mungkin tidak menarik, ya, menjadi beban. Tetapi bagi saya, karena saya sebagai pejabat yang diberikan amanah oleh kepala daerah dimanapun bertugas, itu menjadi kewajiban kita sebagai pemimpin untuk menciptakan organisasi itu berkinerja. Saya setelah evaluasi 1 tahun 8 bulan, kita tidak menemukan atau belum mendapatkan cara untuk mengukur secara objektif kinerja dari seluruh satuan Satpol PP ini, sehingga apabila mau dinilai itu bias karena ukurannya kita belum menemukan. Namun alhamdulillah, tentunya dengan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, di mana Satuan Polisi Pamung Praja itu memiliki tugas untuk penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kemudian ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Nah, itu tentunya tugas yang sangat berat dan sangat mulia kalau kita ingin melaksanakan. Tetapi bagaimana caranya sehingga semua orang menyadari bahwa ketika bergabung dengan Satpol PP, apakah dia sebagai PNS maupun mungkin orang-orang atau teman-teman yang belum bernasib menjadi pegawai negeri sipil. Karena secara peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa Satpol PP itu diduduki oleh pegawai negeri sipil. Itu jelas dengan tegas menyatakan. Nah, hari ini fenomena yang kita temukan hampir di seluruh Indonesia, jumlah anggota Satpol PP yang memenuhi kriteria persyaratan PNS itu sangat sedikit sekali. Maka beberapa daerah memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah yang memenuhi persyaratan dari awal untuk bergabung bersama Satpol PP. Nah, ini kan perlu diberdayakan dengan maksimal, tentunya dengan mematuhi peraturan dan ketentuan serta rambu-rambu yang ada. Saat ini Bapak melalui program sudah 2 tahun nih berjalan Pak ya. Kita kan sebagai tenaga honor ini memperpanjang SK dari tahun ke tahun gitu. Yang mana belum ada sebelumnya Bapak itu melakukan tes fisik, tes narkoba, dan juga diinterview seluruh dari kawan-kawan tenaga honor semua gitu. Ini adalah program satu-satunya yang diciptakan selama ini oleh Bapak gitu. Kira-kira program ini termotivasi dari apa dan ide gagasan apa yang Bapak lakukan ini Pak? Sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika kita mengukur seseorang yang berprofesi sebagai penegak, apalagi penegak aturan, peraturan daerah yang punya konsekuensi administratif maupun pidana. Jadi dalam peraturan daerah itu ada sanksi-sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, ketika ini mau ditegakkan di daerah, kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Memang harus kita dulu yang mampu mendisiplinkan, karena untuk penegakan aturan itu tidak mungkin dilakukan penegakan oleh orang-orang yang tidak berdisiplin. Siap. Maka ketika saya masuk ini tahun kedua, artinya kalau dihitung tahun belum sampai tahun kedua ya.
Tapi kalau dihitung penggalan awal tahun, ini merupakan awal tahun kedua. Saya menjabat sebagai Kasatpol PP. Saya melakukan penyempurnaan terus. Bagaimana mengajak semuanya, baik dari kalangan ASN atau PNS maupun dari kalangan THM untuk mendisiplinkan diri. Disiplinkan dari diri. Mulai dari diri kita. Karena tidak mungkin menegakkan aturan kalau yang menegakkannya tidak paham dan sering melanggar aturan. Makanya apapun itu harus dimulai dari diri sendiri. Memang harus Satpol PP itu harus bersih. Harus bersih. Harus bagus fisik. Harus orang yang bersih dalam konteks tidak melawan aturan, tidak merupakan orang-orang yang dalam tanda petik mungkin tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Maka saya perlu melakukan tes fisik, keselamatan, kemudian melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian absensi. Tapi yang paling penting dari itu semua, karena Satpol PP ini tugasnya berdekatan dengan hal-hal yang dalam tanda petik melawan aturan, misalnya maksiat dan lain sebagainya. Kita juga pastikan bahwa anggota Satpol PP adalah orang-orang yang tidak terlibat dengan kejahatan, dan tidak terlibat dengan penggunaan obat-obat terlarang. Nah itulah kenapa saya dalam 2 tahun terakhir ini melakukan program ini dengan niat. Ketika Satpol PP ini diberi tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan pemerintah itu adalah kelompok dari undang-undang, maka dia harus mendisiplinkan dirinya, harus jaga dirinya. Dimulai dari diri. Tidak ada orang berhasil kalau tidak berdisiplin. Ya, kira-kira seperti itu. Salah satu yang sangat menarik juga saat ini Pak, dengan sistem laporan yang dibuat oleh Pemda Kalbar dan diterapkan saat ini mulai Januari 2021 ini di Satpol PP Pak. Ini untuk apa tujuannya? Laporan. Jadi selama 2 tahun, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, selama 2 tahun saya tidak punya instrumen yang akurat dan terpercaya untuk mengukur semua kinerja, semua pelaksanaan tugas anggota Satpol PP ini, baik yang bertugas di kecamatan maupun yang bertugas di Mako dan OPD serta dalam penugasan-penugasan lain. Saya mulai berpikir kira-kira bagaimana teknologi sederhana, karena kita berada pada era digitalisasi, dunia IT. Saya terpikir, saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman Kominfo, tim Kominfo oleh kepala dinas, sekretaris. Ternyata di sana memang sudah ada instrumen yang bisa dimanfaatkan. Namanya e-laporan. Bagi PNS, e-laporan itu terintegrasi dengan file kepegawaian yang ada di BKN maupun Badan Kepegawaian Daerah yang sekarang disebut Badan Koordinasi BKPSDM. Nah, setelah saya pelajari, teknologi ini memungkinkan untuk di customize. Jadi bahasa teknisnya customize. Customize itu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan OPD, itu customize namanya. Nah, saya melakukan itu hampir dari bulan Desember. Bukan, dari bulan Oktober. Saya sudah melakukan bulan Oktober, melakukan diskusi, melakukan kajian, uji coba, melakukan rekayasa, dan alhamdulillah pada bulan Desember itu sudah 90% mampu. 90% mampu. Tujuannya ada untuk memastikan orang baik berada di tempat yang baik dan melakukan sesuatu yang baik. Tujuannya itu saja, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau misalnya saudara Yanis bekerja di DPR, saya tugaskan, silakan buat laporan dari sana.
secara individu. Secara individu. Di samping ada juga laporan absensinya per bulan. Kalau absensi per bulan itu kita mencoba sekarang masa transisi. Saya akan mengkombinkan karena dengan melapor melalui laporan itu setiap hari absen saudara-saudara bisa di-print di sini. Oh gitu. Jadi untuk apa lagi mereka absen di sana? Itu secara konseptual, itu seperti itu. Namun karena ini teknologi, kita tentunya juga dalam masa transisi karena saya sudah membuat keputusan bahwa pemanfaatan ini akan kita lakukan sepanjang tahun 2021 dengan dua fase. Dua fase Pak ya? Fase Januari, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Itu fase uji coba. Oh masih tahap masih sosialisasi Pak ya? Di samping uji coba, jadi bukan sosialisasi karena sosialisasi saya sudah lakukan ketika penandatanganan kontrak baru. Ini sudah betul-betul betul-betul implementatif gitu. Bahwa semua yang sudah, karena di dalam kontrak kerja salah satu pasal dinyatakan bahwa hak pihak kedua, dalam hal ini teman-teman yang bukan PNS itu akan dibayar berdasarkan elaporan. Berdasarkan elaporan. Jadi ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Seperti kita ingin Satpol PP ini adalah yang mampu melaksanakan tugas penegakan perda dan perkada serta ketentraman dan ketertiban umum itu dengan baik. Oke Pak, dengan upaya yang Bapak lakukan tadi dengan diseleksinya, dengan tes urin, dengan tes fisiknya, perpanjangan SK ini Pak ya, dan juga ada laporan gitu. Seperti apa untuk kesejahteraan anggota di tahun 2021 ini telah Bapak lakukan? Untuk saya sebenarnya kondisi kita karena keuangan daerah itu memang dari tahun ke tahun itu cenderung pendapatan APBD itu turun sesuai dengan keuangan negara. Sebenarnya saya punya keinginan untuk teman-teman anggota Satpol PP ini tingkat kesejahteraannya dari hari ke hari itu bisa meningkat, dari tahun ke tahun bisa meningkat. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa instrumen e-laporan ini adalah untuk menuju bahwa orang yang bekerja maksimal dia tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal. Hari ini 2 tahun, 1 tahun 8 bulan saya masih pada paradigma lama menggaji atau memberikan perolehan kepada seseorang yang kinerjanya bagus dengan kinerja tidak bagus itu hasilnya sama. Sepanjang absensinya ada, mereka akan mendapat perolehan hitungan harian mungkin berkisar antara 20 sampai 24 hari. Berproduksi atau tidak produksi saya bayar. Selama ini pemerintah daerah melalui kewenangan yang ada di kepala Satpol PP itu dibayar. Masih dibayar. Ke depan tidak akan seperti itu. Memang sudah diterapkan. Dan saya yakin masih banyak anggota Satpol PP yang berdedikasi, memiliki integritas dan kepedulian. Karena mereka sudah ada yang memilih dari tahun 2005, berarti sudah ada yang 15 tahun. Tapi itu kalau pada hari ini ada teman-teman yang mungkin tidak sependapat, biasa terjadi pro kontra. Mungkin tidak seret. Bagi saya memilih, karena tujuan saya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amanah dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah ini untuk penegakan perda ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bekinerja. Kami ini ada yang honor dari 2005 Pak, dan saya 2017 gitu. Ada nggak kira-kira istilahnya kesempatan kami bisa untuk menjadi PNS Pak? Seperti apa itu di kesadaran? Saya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah berdiskusi dengan Pak Direktur bahwa memang setelah dilihat regulasinya
teman-teman hanya memiliki kesempatan menjadi PNS itu melalui satu cara. Artinya mengikuti tes umum, menjadi PNS, atau ada kebijakan lain dari pemerintah, dalam hal ini tentunya pemerintah pusat, memberikan kesempatan dan cara lain. Tetapi hari ini kita melihat bahwa formasi PNS ini sangat terbatas. Maka saya mendorong pemerintah pusat melalui direktur untuk kembali melihat Undang-Undang 23 tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan pasal tentang Satpol PP, serta peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, di mana kalimat PNS ini mesti dapat dipertimbangkan satu saat untuk dilakukan revisi, kemudian ditukar menjadi bahwa Satpol PP itu diduduki oleh aparatur sipil negara. Karena berdasarkan Undang-Undang 53 tahun 2010 tentang aparatur sipil negara, itu kan ada dua. Ada pegawai negeri sipil, kemudian ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, inilah mungkin ketika saatnya nanti bisa, dan saya sudah berbicara tanggal 10 Desember yang lalu dengan Pak Direktur di Jakarta, mereka juga sedang melakukan evaluasi. Kalau tidak salah saya hampir 170.000 seluruh Indonesia. Satpol PP Itu tenaga honor, tenaga Satpol PP ataupun sebutan lain, apakah itu Bangpol atau apa namanya, yang mengabdikan diri di lingkungan pemerintah. Nah, jadi kalau ditanya kesempatannya ada dua cara. Mungkin pada dasarnya nanti akan mengikuti tes. Nah, kalau tes kita tahu umurnya mesti 35 tahun dan sebagainya. Atau diberikan kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana di dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa hak-haknya sama, cuma saja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tidak memiliki pensiun. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada ribuan yang antri Pak, yang ingin berseragam seperti kita gitu. Banyak, luar biasa Pak. Walaupun kadang orang memandang kita sebelah mata gitu. Kira-kira ada nggak kesempatan buat anak-anak muda kita di Kabupaten Kampar ini untuk menjadi Satpol PP Pak? Ada nggak penjaringannya? Itu pertanyaan titipan dari kawan-kawan kita. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ketika memang Satpol PP ini mulai hari ini menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang patut dibanggakan, patut dikedepankan, patut menjadi teladan. Itu ditentukan oleh bagaimana Satpol PP hari ini. Tapi kita harus meningkatkan kinerja. Oh iya. Nah, kalau hari ini misalnya Satpol PP-nya terjerat kasus-kasus pelanggaran pidana, walaupun mungkin jumlahnya hanya satu, tetapi sudah mencemar, tapi itu sudah membuat orang gimana ya, dalam tanda petik, lah Satpol PP melanggar aturan, walaupun mungkin ada orang-orang lain di luar kesatuan kita yang tidak melanggar aturan, tetapi orang-orang yang di luar kita, kesatuan-kesatuan di luar kita untuk menjadi Satpol PP itu mereka dididik. Masuk dulu, misalnya jadi polisi, jadi tentara, mereka sekolah dulu, tes dulu. Sesudah tes mengikuti pendidikan baru masuk Satpol PP. Kalau Satpol PP kan kebalik. Masuk dulu baru. Ini jadi soal. Nah, maka juga saya menyarankan Pak Direktur, ya bikinlah sekolah Satpol PP. Sudah sekarang langsung dia Jakarta 10 Desember itu Pak. Bikinlah sekolah Satpol PP. Atau minimal di IPDN itu ada jurusan yang secara spesifik akan dipersiapkan menjadi Satpol PP saat di daerah. Hari ini
Orang kalau sudah ditempatkan di Satpol PP itu dianggap dibuang. Iya, buangan tuh. Malah saya tidak merasa. Karena tuh jabatan eselon 2 di mana sama saja. Sama saja. Nah, kan kenapa saya tidak bekerja di sini walaupun saya sudah hari ini berusia 58 tahun. Berapa tahun lagi kan sudah? Kalau hak sebagai eselon 2 kan maksimalkan 60 tahun. 60 tahun. Jadi ya itu juga tergantung kinerja, tergantung penilaian pimpinan, tergantung apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Karena ini kita Apa closing statement dari perbincangan kita ini, Pak? baik, dari beberapa hal yang sudah kita diskusikan, saya ingin menutup diskusi kita pada sore hari ini di awal-awal tahun anggaran 2021 adalah momen yang baik. Saya mengimbau kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Kampar di mana saja berada, bertugas dan mendapat kepercayaan. Jangan cederai, jangan rusak kesatuan Satpol PP ini dengan alasan bahwa penghasilan tidak cukup. Karena cukup itu relatif. Mungkin bagi seseorang 2 juta sudah cukup, tapi bagi orang lain 2 juta tidak cukup. Maka apa yang saya ingin sampaikan bagi saudara-saudara yang memang tidak mampu mendisiplinkan diri sebagai anggota Satpol PP, mungkin perlu melakukan pertimbangan ulang secara individu untuk secara kesatria menyampaikan kepada kami untuk mempertimbangkan pilihan terbaik bagi individu. Kalau tidak bisa berbuat lebih baik, maka jangan dirusak. Jadi kalau tidak bisa memperbaiki situasi, jangan merusak sesuatu yang sudah ada. Maka kalau itu dilakukan, tentunya teman-teman termasuk orang-orang yang rugi. Maka saya mengimbau, mari bersama-sama kita patuhi kebijakan ini demi untuk kita semua. Karena hanya orang-orang yang berprestasi lah yang akan mendapat imbalan. Karena imbalan itu tidak semata-mata dalam bentuk uang, tapi harga dan kehormatan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa semua tugas yang kita laksanakan ini dengan niat yang tulus adalah merupakan amal ibadah yang ukuran pahala dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengerti ukuran. Saya sekali lagi di penghujung diskusi ini mengimbau apakah saudara sebagai seorang PNS khususnya yang di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, mari bersama-sama kita tegakkan integritas, marwah dan kehormatan Satpol PP ini sebagai orang yang diberikan amanah untuk penegakan aturan, terutama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Mudah-mudahan Satpol PP ke depan jauh lebih baik daripada hari ini. Dan jelas, kalau kita berprestasi, maka biasanya akan ada reward-reward tertentu, bisa dari pemerintah kabupaten, bisa dari pemerintah provinsi, mungkin bisa dari pemerintah pusat. Yang penting keberkahan dari Allah. Yang penting dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tiada yang kita harapkan kecuali keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu ya Desian. Itulah pemirsa wawancara dengan Komandan Satpol PP bahwa di tangan beliau ingin Satpol PP itu dipandang tidak sebelah mata lagi dengan program-program yang diciptakan tadi, dengan penjaringan anggota, dengan binsiknya, dengan tes narkobanya, dengan saat ini dengan sistem e-laporan. Mudah-mudahan Satpol PP semakin jaya. Terima kasih Komandan Bapak Haji Nurbin. Semoga kita bisa mengharumkan nama Satpol PP di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.